jadi. Aman-aman Pak. Tapi ini maaf, ada void-nya ada 4 ya Pak ya? Tangki void-nya ya? Void-nya 4 iya Pak, iya 4 ya. 2, 3, 4. Hanya ini, saya lihat catatan Bapak meeting kemarin, ketinggian maksimal 8,5 meter, pemasukan dari owner. Betul. Ini maksudnya tinggi Tongkang kosong, iya. Kan tinggi kapal kan 20 feet. 20 feet itu 6,096 meter. Nah, Tongkangnya Pak? iya. Kan kalau kapal mastnya kan tiang master bisa dilipat kan? Tongkang Pak, maksud saya tongkang. Nah, tongkang Ini maksudnya ketinggian maksimal tongkang. Itu sama tinggi sideboard gitu. Iya betul. Oh, sama tinggi sideboard. Sama tinggi sideboard. Maksudnya air draft total. Jadi kan jembatan itu 9,6 maksimal. Oke. Artinya kita kan nggak mungkin 9,6 itu kan Pak, Benar. supaya bisa aman penolongan itu. Nah, idealnya itu 8 atau 8,2 atau 8, ini sih. Soalnya kan kita punya tinggi 20 feet. Tinggi sideboard 12 feet. Berarti 32 feet. 32 feet itu 9 meter lebih. 9 meter lebih. Berarti tinggi sideboard lah yang kita rendahin. Iya betul, maksudnya tinggi sideboard aja kita rendahin. Sama ini apa ini? Anchor house-nya. Anchor house-nya kan Hose pipe ya. ini rumah jangkar. Iya, rumah jangkarnya dia ikut juga ikut turun ya kan, soalnya kan khawatirnya sideboard turun rumah jangkar masih. Pokoknya maksimal harus 8,5. Kalau di atas 8,5 nubruk lah dia gitu ceritanya ya. Betul, iya. Kalau bisa di bawah 8,5 lebih baik lagi sih. Idealnya sih, tapi 8,5 itu maksimalnya lah setidaknya. Kalau bisa seminimal mungkin, tapi kapasitas muatnya masih bisa memadai itu sih Pak. Pak, ini izin balik kanan dulu. Siap, kalau saya gitu. kawal dia dulu sampai. Oke. Iya. Lebar kapal dapat lah. Kan Bapak minta lebar kapal maksimal 26. Iya, Di masih sini dapat. 24 masih dapat. Dapat, iya. Nah kita kemarin ditawarinya 90 juga awalnya penawarannya itu. Cuman belum perlu deh menurut kami, makanya dengan adanya reduksi itu apakah dikompensasikan kemana-kemana gitu kan nantinya. Soalnya proposnya itu kemarin 90 sama kayak punyanya si ini MKLS. Karena kebetulan owner dapat referensi dari MKLS itu. Ketemu di Cakung habis itu ya udah, karena kan over waiting list kan Pak, KTU itu tadinya mau approach KTU cuma 2027 bilangnya, 2026 baru lama ya. commencement-nya. Terus dikasih referensi sama MKLS itu ya, oke udah nanti untuk ini dinego maksudnya disesuaikan aja. Karena MKLS juga kan dia downgrade kan, dia downgradein kan speknya kan. Penambahan konkadin penambahan ke 10 ya. Oke. Berarti Pak Gunawan sama tim nanti kita bikin schedule dulu. Betul. Bikin schedule. Apa ini timeline-nya Timeline-nya. apa nanti supaya kami juga kan belum ada, kami ini merintis Pak programnya, makanya bikin cuma satu. Karena juga memang baru develop perusahaan ini. Gitu. Baru punya kapal milik itu satu bekas. Sebenarnya kita backgroundnya trading kan, broker kan. Back to back sewain tongkang sana kemari. Nah cuman kan kita juga untuk nge-branding kan, yang punya kapal juga. Coba. Iya Pak.
Gambar itu pasti kita revisikan. Baru kemarin di info, kita proseskan dulu Pak. Ya. Oke. Iya, kan kuisi dia infonya baru kemarin. Gambar kan sudah kita kasih, hanya orang lapangan dia buatnya tidak ikut gambar. Nanti kita perbaiki dulu Pak, sesuai dengan aktual di lapangan. Oke. Nanti Bapak OS-nya ada berapa orang? Kalau misalnya jadi misalnya dia standby di sini atau Nah, gimana? Iya. ini planningnya sih 2 minggu. Oke. Karena kan saya juga mau set dia untuk monitoring technical untuk kapal yang kami sama milik gitu sih. Cuman balik lagi nanti saya belum dapat orangnya, lagi progress rekrutmen kan. Makanya belum bisa orang awalnya. Waduh, kalau saya semuanya nggak bisa ketemu. Nggak bisa pegang. saya yang ngerintis sama bos ini. Jadi ya saya operation iya, technical iya, drawing iya, documentation iya, semua iya, dokumen kapal, sertifikat kapal, pengadaan iya. Pengadaan. Mentornya sedikit memang, makanya ya udah dimaksimalin aja dulu, karena kan kita juga merintis awalnya gitu. Benar. Cuman ya sambil berjalan paralel, pelan-pelan bertahap lah gitu. Iya. Gimana? Kalau gearbox itu sudah ditentukan belum Pak ya? Kemarin Kalau kayaknya gearbox, kalau ini kan kami ada spek tak 27 meter. Iya. Nah, di sini gearboxnya dia rasio 1:4.95, HCT 800. Nah, itu yang kami punya gitu. Iya. Itu brandnya? Advanced Marine Gearbox. Oh, satu paket sama si main engine ya itu ya kayaknya. Tidak bisa. Bisa. Kalau main engine Mitsubishi. Mitsubishi, tapi di sini HCT 800 Advanced Marine Gearbox dia terpisah. Bisa juga kita pesan satu set engine sama gearboxnya. Tapi ini belum dipesan kan? Belum. Saya Pokoknya Bapak fix dulu baru ini. Iya betul. Sama tadi saya lihat di kontrak untuk genset ada di highlight kuning itu kapasitas gensetnya. Itu KW-nya aja sih sebenarnya. Iya. Ini memang nanti mau diinfo gitu, tanya yang berapa KW. Iya. Terakhir sebentar, generator kan 60 kW ya. Saya kemarin itu 60 kW itu harusnya udah Besar sekali Pak. udah mencukupi lah ya. Cukup itu. Ya toh kita juga nggak ada. Bahkan lantaran mencukupinya mungkin kapasitas besar tapi sayang pemakaian bahan bakar juga terlalu tinggi kan. iya gitu. Nggak esensial lah jadinya ya. Biasa sih standar 427 50 kW itu sudah cukup itu. Terus ya electrical itu yang penting sih juga, salah satunya kayak yang sudah kan mengenai kayak instrumen navigasi itu kan harusnya kan independen ya Pak ya. Iya. Kayak sendiri-sendiri lah, nggak yang digabungin jadi satu. Enggak sendiri-sendiri. Iya nantinya ya Pak ya. Maksudnya karena yang sudah terjadi ya mungkin karena ini kapal bekas ya yang kami punya. Wiringnya tuh kayak digabung-gabungin, jadi artinya nggak mampu naikin ampernya. Iya, jadi
suka salah satu turun kalah, jadi ada aja masalahnya nanti navigasi itu yang blackout lah, yang nggak ini, iya kayak radar. Jadi apa namanya Pak, baterai aki Aki. lain aki yang baterai buat ini kan saya lupa sih namanya. Yang buat komput CPU itu apa bis? Sebutannya itu apa kan? Output CPU hard. Apa ya? Aduh saya lupa, suka ngeblank. Nah itu jadi digabung jadi satu, harusnya ini beda, ada independen sendiri-sendiri. Maksudnya kan alat navigasi ada banyak nih, jadi istilahnya nggak bisa digabungin jadi satu. Yang ini jadi padahal kapasitas power supply-nya itu nggak sekian gitu loh. Iya. Nggak. Itu bisa nanti dia Nanti tertera ya. di MSB drawing itu Pak. Terus kalau nanti dexelnya fuel FO tank itu dia di sisi di dinding atau di lantai Pak? Untuk apanya Pak? Manhole-nya, Manhole-nya. dexelnya. Kebanyakan Itu yang udah di dalam engine room. Kalau daily full oil itu di dinding, di Daily di bahit. dinding, ya. Di bahit. Sama main FO 12 itu di dinding. Ada juga yang di lantai. Jadi Menurut kita kan Bapak idealnya kalau saya sih daily idealnya itu di dinding. daily harus dinding. Hmm. Nah, untuk tangki Tangki FO storage, lainnya ya, itu bisa di penyimpanan. dinding, bisa di bawah. Di double bottom. Itu nggak masalah karena kita kan semua buatan kan akan menuju ke daily tank, sebelum supply ke engine sama genset. Jadi itu nggak masalah. Yang problem kalau daily-nya itu di double bottom, itu yang problem. Tapi kalau daily tanknya sudah di bahit, FO yang lain pun dibawa di dinding nggak masalah. Tidak ada masalah ya. Kita pun merujuk juga pada desain lambung kapal kita. Betul. Biasanya Ngikutin takut, dari situ. Biasanya takut itu di dinding sama di double bottom. Nanti ditransfer ke pompa. Nggak sih sebenarnya kalau di dinding atau di ini kan tujuannya ada plus minusnya kan. Iya. Kalau di dinding ya namanya orang kapal masih pintar juga sih, meminimalisir mereka, maaf ya, pump out gitu. Kalau di manhole kan mereka mudah nih, cuman ketika ada kendala instalasi susah juga pengisian kalau nggak ada yang di lantai. Misalnya ada permasalahan instalasi piping di dalam, entah manifold-manifoldnya entah rusak atau gimana. Nah itu kan ngakalinya agak susah kan, kalau udah di dinding bener-bener nggak bisa dimaksimalkan, nggak bisa di fullin kan. Iya sih, biasa emang juga sih. Iya kan, ada plus minusnya kalau di dinding itu meminimalisir siapa ini kru untuk tidak melakukan, tapi ya tetap aja mereka tetap lebih pinter lah. Akal. Banyak akalnya. Ini kan cuma kita dari sisi mitigasi awal doang gitu. Nggak ada masalah sih terkait dinding ataupun di lantai sih nggak ada masalah sih. Itu kan nanti ya tinggal fuel manajemennya kita ke mereka seperti apa prosedurnya. Iya. Kalau takut sudah ada yang jadi Pak, karena waktu bulan Februari itu kayaknya belum ada yang jadi ya Kak ya? Ya sekarang sudah ada. Sudah ada. Bahkan Sudah ini full launching kosong. berapa? launching belum. Launching belum. Planning launchingnya Planning di bulan yang takbut ya, September. September kemarin itu. Yang full 04 itu ya Pak ya, Iya. sama 11 ya, berbarengan. Iya. Memang ini ya masih kejadian ambil gitu ya kru ya. Oh, bukan. Itu bukan masih kejadian. Kayaknya udah jadi rahasia umum, bukan rahasia umum lagi. Kalau takut kan maaf ya Pak ya, karena kan ya mungkin rate atau wages mereka kan seadanya, standar lah. Kayak orang kerja darat sama laut kayak nggak ada bedanya. Tapi kan kompensasi mereka kan ya waktu. Bapak di pelayarannya ada semacam
aplikasi yang bisa memantau Ada. perjalanan kapalnya Iya. mana menuju mana. Ada. Terus konsumsi bahan bakarnya Iya, Kalau bahan konsumsi itu ada sendiri juga. Itu perlu perlu instrumen lagi untuk Instrumen. pemasangan monitoring fuel itu tadi. Tapi yang sudah kayak di perusahaannya Pak Yoni yang lama pun juga udah pernah, keakuratannya itu cukup dipertanyakan juga. Jadi sebenarnya instrumen itu cuma sebagai guidance gitu. Faktual atau tidaknya itu cuman kalau segini nggak bisa dipastikan, karena kan ada yang pakai sensornya itu berupa sensor pakai sensor gelombang, ada yang pakai sensor impeller. Nah tapi kalau impeller gitu itu kan ketika udara yang masuk itu juga kan. Tapi kalau yang sensor gelombang itu kebaca semua, cuma tetap yang sudah prakteknya yang sudah dari pengalaman juga itu keakuratannya masih nggak bisa jadi acuan. Jadi misalnya nih ada suatu kontrak agreement yang sifatnya komersial gitu, let's say alat itu, instrumen itu dijadiin acuan agak susah. Paling bener-bener yang pakai acuan itu flowmeter yang gagang, yang ke BMKG itu kan. Kita ininya yang bener-bener tapi untuk perdagangan ya, bukan yang untuk flowmeter kapal doang. Itu kalau flowmeter kapal kan BMKG-nya bukan untuk perdagangan kan. Yang di daerah itu ada di UBT-nya kan ada kan. Kalau yang perdagangan kan kayak yang di Bandung itu kan, penteraannya itu. Nah itu aja yang bisa dijadiin acuan. Kalau instrumen itu jarang bisa dijadiin acuan yang secara komersial. Cuman dibuat pembanding aja. Maksudnya ketika ini hasilnya sounding sekian, ya ini sebagai intervensi aja. Tapi tidak dijadiin acuan itu jarang. Karena itu tadi suka meleset sih memang. Feel itu. Tapi ya kalau dari kami sih saat ini ya sudah dari penggunaan engine ini kan udah common nih. S12R, S6R itu pemakaiannya berapa, dengan desain kan pasti pengaruh kan dengan load yang mereka keluarkan power dari engine itu. Tapi ya kita udah ada plus minusnya lah. Capping untuk pemakaian bahan bakar takut dengan horsepower dan engine tipe ini itu sekian, dan itu kita nggak kasih yang street actualnya, itu enggak, pasti ada buffernya ke mereka. Jadi ya secara nggak langsung itu ya jadi ininya mereka, tabungan mereka sendiri. Karena ya bukan jadi rahasia umum ya. Pokoknya jadi tradisional, sounding lagi. Iya, karena ketika ya mohon maaf, ketika kita kencengin udah kalian harus segini, ini pemakaian segini nih, ada saja nanti kejadiannya yang membuat kegiatan operasional itu nggak smooth. Nggak smooth. Iya, nggak lancar. Ada aja mereka yang dibikin rusak inilah itu. Ya. Kita kan jadinya utilisasi kapal jadi nggak maksimal kan. Ya untuk mengkompensate itu ya udah yang sejauh itu masih masuk jalan manajemen resiko manajemen perusahaan, ya udah dijalanin itu yang lebih esensial dulu. Perhitungannya wajar ya udah. Iya, sejauh itu masih wajar, nggak yang mereka seperti apa gitu ya kan. Kapal takbut sebenarnya ya udah common sih orang melakukannya. Kalau Pak ini udah sempat visit belum sih? Belum sempat sama Kak juga. Oh udah. Iya, tapi lihat fasilitas. Iya. Karena belum progres kan. Gitu. Ada punyanya MKLS aja tuh yang masih baru, sama steel cutting steel juga sih. Ya, kan. Saya juga mendadak kemarin kesini tuh Pak, aduh saya siapin juga, udahlah, ya nggak apa-apa visit dulu sekali kan. Kemarin juga belum dapat konfirmasi timeline yang fix yang mana kan. Kan seperti kasih kok, ini bukan punya Mar, nomor proyeknya beda. Karena kebanyakan nih kayaknya nih udah.
Ada berapa running berapa Pak ini sekarang? Progress project ininya, new building. Lumayan banyak sih. Lumayan banyak Pak. Kita Lebih ada dari kurang 20. lebih dari 20. Hmm. Berjalan semua. Paralel bareng. Bareng. Iya karena orang ngeliatnya garangan baru. Terus juga bos juga waktu kesini kan ngeliat fasilitas juga memadai. Terus Iya. erection juga di dalam kan, kalau takut ya kan, nggak Betul. harus di luar yang kena impact cuaca. Nah, ngeliatnya Pak Benny udah investnya udah luar biasa ya kan. Ya udah jadi. Berarti nanti pakai chain kan Pak ya, tongkangnya Iya, ya. pakai Kitchen. chain. Karena emang lebih esensial sih, karena kalau pakai wire itu Iya. banyak aja masalahnya. Iya. Karena rantai jangkar itu nggak akan bisa nancep, karena nggak bisa apa ini Iya. terbah kan. Kalau pakai wire udah keangkat terus. Angkor chain biasa. Pakai. Berarti chain locker ada di bawahnya itu Ada. Pak ya. Untuk Masnya itu tadi rantai. pengaruh nggak ya dia nanti dengan ketinggian itu? Ketinggian air draftnya itu, karena kan kita kan bener-bener meminimalisir ketinggiannya tuh, masnya seminim Bapak, mungkin lah. Notasi kelasnya apa kemarin ya? Iya. Spek, notasi kelasnya. Plus itu pengaruh di Kalau Bapak, ini Bapak ada A plus plus, A100, iya. A plus I, 100 I, P, ponton. ponton. Itu nanti BKI akan menerbitkan panjang minimal rantai jangkar betul. yang Bapak harus gunakan. Nah, biasanya ini saya sharing Pak ya. Iya. Saya sharing. Biasanya kalau kita notasi I, jangkar kita di notasi kelas itu biasa 8 leng Oh, rantai jangkarnya itu. 1 leng 27,5 meter. Dikhawatirkan udah mau membutuhkan volume Volume locker yang besar. Nah, berarti ada kalau melebar, indikasi melebar sih bisa. iya bisa Pak. Ada indikasi nanti tinggi Bapak punya windhouse itu. Administrasinya itu. Memang harus iya kapal Bapak. Iya. Kalau saya sih biasanya untuk jangkar tidak I, karena saya biasanya pakai 4 leng. Kalau saya maksudnya yang kapal saya pernah bikin itu 4 leng dengan acuan supaya kita tidak menggunakan panjang rantai 8 leng yang membutuhkan volume yang Oh lebih besar. iya, nggak chain locker yang lebih besar lagi. Otomatis windhouse bertambah tinggi ya, supaya tidak mengambil resiko itu kita plus A100, lambungnya tetap plus A100 kecuali perlengkapan equipment jangkarnya aja ya. Mil sertifikat oke. Tapi nggak apa-apa, ini Bapak pun I tidak masalah. Iya. Nanti kita hitungkan gitu. Ya kira-kira volume yang dibutuhkan seberapa nih? Kompensasinya apa nih nanti kita kan? Itu aja sih supaya nanti. Makanya kan kita juga khawatirnya nanti udah eksekusi banyak revisi lebih ribet kan. Iya. Ya udah kita clearkan dulu ya kan sebisa mungkin di awal ini. Ini Bapak sudah ini sign kontrak sama PT Sudah. BIS? Sudah ya? Sudah DP dan sudah ini Oh, juga. kontraknya sampai sudah. kulit iya. Mantap. Pak, sudah ditanyakan terkait klaim? Belum. Oh, sudah desain ya? Sudah desain, Speknya ya, sama kontrak. Itu kan Kemarin setara Agustus. Karena bos datang ke kantor Pak Benny yang di Cakung itu tanda tangan kontraknya. Udah signing kontrak, udah bayar down payment sampai yang kilit. Harusnya klaim juga dibuat kan Pak? Kalau sudah belum. Ya, saya juga itu tadi kan, aduh saya siapa Pak siapa? Pak Ferry pasti bukan mundur-mandir ke sana sama saya kakek juga. Wah ini sibuk juga. Saya ke Pak Gunawan juga komunikasi nggak terlalu banyak kemarin itu juga, baru ketemu saat technical meeting di sini ini gitu ya kan. Jadi saya follow up-nya ke Pak Bayu.
Cuman Pak Bayu juga mungkin ini pekerjaannya juga ada sendiri gitu ya, jadi untuk saya juga harus tanya nih siapa ya kepala proyeknya yang untuk 38 sama 39 ini setidaknya kan nggak apa-apa, saya nggak harus ke mereka kan, bisa disampaikan gitu loh Pak, ini kita jadi ada yang menanggapi gitu ya kan. Ketika ini saya nggak enak juga, bukan saya tidak mau mengerecoki gitu ya kan, mengganggu pekerjaannya masing-masing supaya kita sama-sama mengerti kan, kerjanya juga mungkin banyak kan. Jadi kan ada kepala proyek yang pegang impronya atau gimana kan, jadi saya tektokannya sama beliau, apa nanti OS saya tektokan, ketika ada OS nanti tektokan sama beliau, nanti disampaikan sama beliau itu tadi ya kan. Di grup sepi kan, saya nanya-nanya gini, waduh kayak enak juga ini, sibuk nih beneran. Gearboxnya apa ya yang dikasih yang kayak Korea ya? Dong-i ya? Dong-i ya Pak? Awalnya proposalnya itu di stepnya. Tapi belum, tapi pas waktu saya konfirmasi di grup, enggak, saat technical meeting ini katanya enggak Pak, enggak jadi Dong-i katanya. Di sini masih belum ini fix dia. Baru main generator aja, baru cari. Di sini pun MW 5200 gearboxnya, main engine Mitsubishi. Oh sudah bawaan kayaknya ya. Bawaannya Mitsubishi. Satu set sama gearbox betul, Mitsubishi. sudah set dia. Bagus gitu sih sebenarnya. Jadi dia kemarin itu kalau nggak salah ini Dong-i ini MW. template-nya. Oh juga. Tapi ini contohnya sih, saya nanya di Dong-i, tapi masa kok nggak nanti ini kan punya konsultan masing-masing kan Pak nanti. Ya itu tadi yang akan terbentuk nanti speednya berapa, powernya kan itu alignment kan, satu lajur kan istilahnya, main engine, gearbox, sama pitch propellernya juga itu kan nantinya kan ya akan kebentuk seperti apa. Dan ada ini kan Pak ya, maksudnya juga kan? Iya. Betul. Rasionya 5:11 tadi 4 Pak ya? Ini 1:5.955. 5.955. Iya. Di spek. Itu pakai multigrain atau yang loop oilnya itu? Multigrade atau dia yang monograde, maksudnya ya udah khusus untuk gearbox. Biasa kalau di gearbox ada sendiri dia Pak, loop oil Iya. coolernya. Karena ada typical gearbox yang bisa sama dengan main engine nih. Iya. Ini kan dia main engine sama gearboxnya satu set. Iya betul. Kemungkinan besar Bisa sama. loop oilnya itu sama. Jadi kan saya dari sisi pengadaan kita nggak Ya. nggak ribet, nggak banyak grade oli yang ada onboard di atas kapal gitu ya. Ketika kan biasanya itu Pak di manual book main engine sama gearbox sudah dia rekomendasikan jenis oil yang cocok sama main engine dan gearboxnya benar. Biasanya sudah ada di manual booknya. Manual Jadi booknya. acuan kita Kebanyakan seperti itu kan ya. bahkan harusnya ada. Jadi kalau kita beli main engine, kita beli gearbox,
bahkan genset kan kita dikasih manual book. Nah, di dalam manual book itu sudah dia tunjukkan oil yang kamu pakai untuk produk ini, tipe ini, grade ini, ada semua itu Pak di manual booknya. Jadi kalau Bapak mau pesan tinggal lihat itu, oh main engine ini cocoknya oil ini. Iya betul, masih di manual ada. Nah masih tadi dari sisi sudut pandang pengadaan itu kita biar enak kan, udah satu grade oli tapi untuk beberapa item apa machinery di kapal gitu. Iya. Itu paling itu yang tergantung beda, sih dari equipment yang kita pakai. Nah bener, paling kalau yang beda itu membedakan paling yang untuk hidrolik tuh pasti beda. Iya. Nah tapi kalau machinery macam AE, main engine sama gearbox itu bisa disamain mereka itu. Tapi kalau kecuali yang hidrolik karena memang beda jenis kan. Karena kalau terlalu banyak grade oli di atas kapal ya tadi ketika ada yang kurang back to backnya susah. Kalau ketika ini nggak ada atau barangnya nggak banyak tuh. Karena kan yang dipikirkan juga selain itu pengoperasiannya juga kan Pak, kita juga lebih mudah kan. Tapi ini berarti udah beberapa udah udah bentuk panel-panelnya udah ada yang jadi. Ada, lagi proses lah, lagi proses cutting juga, persiapan. Gimana Om Yan, mau cek ya? Boleh dia. Boleh, ada waktu Tadi nggak, Pak? saya sudah komunikasi sama Pak Ferry. Heeh. Pak Ferry bilang kita bahas dulu spek-speknya apa. Untuk yang cutting nanti diinfokan kembali. Oh. Soalnya masih apa? Yang pembenahan lokasi bentangnya gitu. Lokasi bentangnya. Oh Bentangnya. iya. Tapi boleh ngecek lokasi gitu bisa nggak Pak ya? Soalnya supaya ada report dari manajemen. Boleh, kan? Oh boleh, boleh kita ke lapangan. Iya. Bahasa punya orang lain juga. Iya betul. Boleh Pak. Bisa. Bisa. Pak izin Pak ke lapangan dulu, boleh? Terkait.